di aku. Harus dengerin kata-kata dokter. Aku mau Kabar keponakan kamu gimana? Masih dirawat di sini? Dianya udah sadar? Keponakan. Kata Kak Jeff, Nada kan cuma 2 bersaudara dengan dia. Enggak, saya nggak periksa. Saya mau jenguk. Jeffrey emang lagi jadi pasien rawat inap di sini. Berarti dia nggak bohong. Nada yang berbicara dengan Mama Nilam nih guys, membuat dia harus menceritakan sesuatu kejadian di masa lalu yang mana papanya Tony itu sendiri adalah biang dari semua permasalahannya. Makanya mengapa si Brian itu ada di tempatnya Oma Nilam dan juga Tante Nada. Nah, hal tersebutlah yang bikin Brian itu berada di situ dan dikurung dan tidak boleh tentunya bertemu dengan keluarganya. Nah, di situ juga ternyata Nada juga membahas tentang kejadian di mana dia ketemu dengan Jeffrey nih guys. Jadi dia membahas di mana dia itu ketemu dengan Jeffrey. Nah, di situ ketika dia membahas dengan mamanya nih guys, ketika dia ketemu di rumah sakit miliknya, ternyata di situ Jeffrey juga dirawat di situ dan dia ternyata berbicara dengan omanya dan di situ ternyata Brian justru malah mendengarkannya. Nah, ketika si Brian justru malah mendengarkan ucapan yang dikatakan bahwa ternyata dedinya masih hidup, membuat dia sangat senang dong ya. Dan kemudian Brian akhirnya berusaha untuk menghampiri Nada. Nah, di situ ternyata dia bilang sama Oma dan juga Tante Nada, ternyata papanya Jeffrey itu masih hidup. Dan tentu saja dia senang banget dan dia langsung bertanya kepada Auntie Nada. Nah, apa benar papanya masih hidup, dedinya masih hidup seperti itu? Dia sangat kegirangan, dia sangat kesenangan karena mendengar dari Auntie Nada bahwa dirinya ternyata papanya masih hidup di situ nih guys. Dan membuat dia sangat senang tentunya ya deh, seperti itu. Dan karena dia senang, dia pengen ketemu papanya gitu karena dia pengen menjenguk papanya nih guys. Nah, kemudian di situ membuat Auntie Nada ini kebingungan dia mau harus jawab apa. Dan kemudian karena saking dia kebingungan, akhirnya kasihan guys ya, Brian harus dibohongin. Brian ini harus dibohongin dimana dia bercerita bahwa yang namanya Jeffrey itu tidak banyak. Yang namanya Jeffrey itu banyak sekali temannya. Nada itu juga namanya Jeffrey nih guys. Dan dia berusaha untuk menegaskan bahwa Tante Ada punya temen namanya Jeffrey juga, bukan hanya dedinya Brian aja, melainkan juga temennya juga namanya Jeffrey. Nah, akhirnya membuat dia sedih seperti itu. Dia nggak nafsu makan pada awalnya guys. Namun Auntie Nada berusaha untuk membujuknya dan untuk makan gitu biar kondisinya sehat seperti itu nih guys. Namun di situ membuat dia tidak nafsu dan sebenarnya sedih ya karena nggak bisa ketemu papanya nih guys. Padahal harapannya bisa ketemu mami dan juga dedinya seperti itu nih guys. Nah, sementara keadaannya Jeffrey yang sudah membaik membuat dia pengen cepet-cepet pulang nih guys karena dia di situ itu suntuk gitu, bosen di situ terus karena sebenarnya banyak kegiatan yang harus dia lakukan. Namun di satu sisi di mana halusinasinya menganggap bahwa mamanya itu masih ada di situ dan masih hidup, membuat dia itu kepikiran gitu loh dan dia bertanya di mana maminya seperti itu. Walaupun dia jelas-jelas tahu bahwa mamanya itu belum ditemukan gitu loh guys. Dan di situ hanya ada papanya dan dia minta untuk segera papanya untuk memulangkan dia. Namun sayangnya dia tidak menginginkan itu karena papanya menginginkan dia untuk segera masih dirawat ya guys ya di rumah sakit karena kondisinya biar benar-benar pulih. Dan di situ dokter segera mengecek keadaannya apakah dia baik-baik saja nih guys. Dan setelah dicek memang keadaannya baik-baik saja dan lukanya sudah mulai mengering dan kondisinya akan baik-baik dalam beberapa hari ke depan dan sudah bisa pulang dalam beberapa hari ke depan nih guys. Nah, tentu saja dokter ini juga pengen membicarakan hal ini lebih lanjut di ruangnya dokter nih guys. Nah, ternyata memang sesuatu hal yang luar biasa dilakukan oleh Novia nih guys. Dia berusaha untuk mencari tahu di mana keberadaan Brian nih guys karena dia tahu bahwa di situ ada Nada dan Nada adalah kunci di mana bisa menghantarkan dia ketemu Brian nih guys. Dan tentu saja ketika Nada ini berbicara dengan coachnya di suatu kafetaria dan ini kesempatan besar untuk bisa menyelidiki di mana keberadaan Brian, kira-kira di mana ya Brian di situ. Nah, coachnya juga tanya mengenai keponakannya nih guys. Dan ketika dia bahas tentang keponakannya di situ Novia berusaha untuk mencari tahu bahwa apa benar itu keponakannya adalah Brian karena memang kayaknya keponakan setahu dia adalah Brian. Dan ketika dia mau menyebutkan keponakan itu nih guys ya, keponakannya itu sudah membaik kan ketika dia ditanya coach, namun sayangnya dia belum bisa menyebutkan di mana keberadaan keponakannya seperti itu.
Dan ketika dia mau mengatakan sesuatu, ternyata justru ada minuman yang jatuh. Nah, karena minuman itu tumpah ya guys ya, membuat Novia ini kaget. Ya, karena dia kaget dan membuat dia ketahuan otomatis ya, dan disitu ada nada, dan nada akhirnya tahu yang menjadi itu tadi adalah Novia, dan dia ketahuan deh ternyata apa benar Novia ini membuntutinya seperti itu, dan dia sedikit kaget ya karena di situ ada Novia gitu kan. Ngapain juga Novia ada di rumah sakit? Apakah benar dia cek terus? Kan tidak mungkin. Periksa terus kan nggak mungkin. Dan kemudian dia tanya bahwa dia menjenguk seseorang seperti itu. Nah, dia percaya karena memang dia tahu bahwa Nada itu sempat bertemu dengan Jeffrey. Nah, karena dia sempat bertemu dengan Jeffrey, oh kayaknya benar apa yang dia katakan bahwa mungkin suaminya ia jenguk di rumah sakit miliknya itu nih guys. Nah, jadi dia tidak begitu tanya banyak ya, karena dia tahu betul bahwa memang suaminya itu dirawat di situ. Tapi hanya saja Novia yang tidak tahu bahwa kondisi suaminya yang masih dirawat pasca tusuk tersebut yang menyebabkan suaminya harus dirawat di rumah sakit miliknya. Namun sayang Novia ini tidak tahu apa-apa mengenai suaminya, begitupun dia masih mencari guys.